Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang kemudian pada hari ini kita bisa bertemu. Maaf, mungkin kameranya tidak begitu jelas seperti biasa karena qadarullah ada sedikit kendala dengan webcamnya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan materi hari ini tetap terserap dengan baik. Juga tak lupa selawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita ya Habibana ya Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita masuki Edward Talk episode 24 sekaligus 25, yang mana mungkin kita akan mengambil durasi yang lebih panjang, mengangkat sebuah tema menarik yang teman-teman bisa tonton kembali di tentu YouTube-nya Edward TV. Selain itu, kita juga live di Instagramnya Balai Quran ID yang nanti akan dikolaborasikan dengan Edward Institute. Dan teman-teman semua, materi hari ini kita mengambil materi yang cukup mungkin sebagian menganggapnya mengerikan, menakutkan gitu ya. Tapi justru di sini kita harus pandai-pandai dalam bersikap agar kita bisa mengambil langkah yang tepat gitu ya dalam menyikapi hal ini. Apa itu judulnya? Di sini saya tidak menampilkan slide PowerPoint. Di sini yang saya share screen-nya adalah artikel yang saya tulis sendiri ya, mengelaborasi dari berbagai sumber. Judulnya menarik ya, dari Ronaldo hingga hijaunya Jazirah Arab, sikap Muslim memaknai berita akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, di sini saya pendahuluannya mengangkat eh, viral ramainya berita di rekrutnya transfer pemain sepak bola Cristiano Ronaldo ya, yang mana beliau adalah pemain yang paling hits ya, selebritas yang paling tinggi dilihat dari follower Instagramnya paling banyak di dunia, bahkan manusia yang paling banyak gitu ya. Instagram tentu yang paling pertama, yang kedua adalah Ronaldo gitu. Dan selebritas ini juga berpengaruh besar terhadap Al Nassr, klub sepak bola yang merekrutnya dengan bayaran yang sangat besar, yaitu 200 juta euro per tahun, setara dengan 3,3 triliun. Nah, tentu Ronaldo ini sangat berpengaruh terhadap Al Nassr dan juga Saudi secara keseluruhan. Di mana dulunya itu sepak bola dunia itu begitu banyak menyorot ke Eropa, gitu. Dan kini terpaksa meliput dalam tanda kutip sepak terjang Liga Arab sebagai dampak selebritas Ronaldo. Nah, di sisi lain teman-teman semua, ternyata Al Nassr ini merupakan klub yang paling sukses di Liga Arab dikarenakan memang dimiliki gitu ya dipimpin oleh para pangeran Arab Saudi, walaupun mungkin sempat berganti tapi tetap mendapatkan aliran dana dari keluarga kerajaan. Lalu kenapa Al Nassr yang dipimpin oleh pangeran-pangeran kerajaan gitu ya begitu ambisius gitu ya merekrut Cristiano Ronaldo dengan bayaran yang begitu fantastis? Ternyata hal ini sejalan dengan upaya mereka untuk mencapai visi Saudi 2030, yakni memajukan ekonomi Saudi. Memajukan bagaimana? Ternyata Saudi ini memiliki 6 giga proyek yang digadang-gadang akan terwujud dengan cepat. Ini diumumkannya 2016 lalu, dan 2030 artinya 14 tahun. Dalam waktu 14 tahun, 6 giga proyek ini akan selesai dengan percepatan liberalisasi ekonomi. Salah satu yang begitu ramainya itu adalah proyek The Line ya, kota dengan panjang sekian kilometer ya, ratus kilometer dengan teknologi yang sangat tinggi di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa search aja apa itu The Line dan banyak proyek-proyek lainnya. Namun konsekuensinya Saudi harus menjadi negara yang lebih ramah dengan iklim investasi. Tidak hanya sektor hiburan yang semakin bebas dan terbuka, namun juga makin menggencarkan kerjasama dengan negara-negara lain termasuk kafir Arabi, teman-teman. Bahkan Saudi telah bekerjasama dengan Rothschild and Co. Ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar, untuk merestrukturisasi Saudi Bin Laden Group agar kemudian menjadi negara yang lebih bebas dan terbuka, tak hanya demi menarik wisatawan asing, namun juga pebisnis untuk tinggal dan memutar uangnya di Arab Saudi. Adapun bagi warga Arab Saudi, fasilitas hiburan yang lengkap membuat mereka tak perlu berwisata. Orang-orang dulu mungkin tidak seramai
hari ini ketika Ronaldo bermain di Saudi untuk nonton bola gitu ya, banyak orang-orang yang lebih hadir menyengajakan hanya untuk Ronaldo gitu ya, karena selebrasi Ronaldo. Itu baru satu gitu ya. Belum hal-hal lain yang diupayakan oleh Arab Saudi untuk mencapai visi Saudi 2030 ini. Agar kemudian warga Arab Saudi tidak banyak memutar uangnya di luar negeri, tapi justru lebih banyak memutarkan di dalam negeri, yaitu Arab Saudi. Ditambah orang-orang luar pun banyak yang akan masuk ke Arab Saudi, membelanjakan atau memutar uang mereka di sana. Namun, hal ini tentu sangat kontras dengan kondisi Saudi sebelumnya, di mana begitu banyak yang terjaga, tertutup gitu ya. Bisa dikatakan banyak syariat-syariat Islam yang diterapkan di sana gitu, yang mana di negara ini belum diterapkan. Melihat hal ini yang begitu liberalnya terjadi di Arab Saudi, banyak ulama yang khawatir dan menyuarakan keresahannya atas liberalisasi ini. Sayangnya banyak laporan bahwa suara-suara dari ulama ini kemudian justru dipenjara di tengah di penjara gitu ya. Kemudian di sisi lain di tengah umat muslim pun muncul banyak pandangan, persepsi, spekulasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan skenario kiamat di akhir zaman gitu. Liberalisasi Saudi yang dulu mereka itu begitu menentang Maulid Nabi gitu ya. Dan bukan berarti saya menentang gitu ya, cuma Arab Saudi dulu menentang, sekarang justru Halloween gitu ya, yang justru sangat jauh daripada Islam lah mereka adakan. Banyak konser-konser yang ikhtilat dan lain-lain gitu, masya Allah ya, subhanallah itu terjadi di Arab Saudi hari ini ya. Dan eh, sebagaimana disampaikan oleh salah satu penceramah kondang di Indonesia yang sering kali membahas perihal akhir zaman, yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Beliau menyampaikan bahwasanya barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan juga Amerika, tapi barometer akhir zaman adalah Arab Saudi. Di situ ada Mekah dan Madinah. Maka semua hadis-hadis yang kita baca tentang akhir zaman bisa kita berkaca di Arab Saudi di sana. Kita melihat bagaimana Arab Saudi hari ini. Begitu cepat liberalisasi yang terjadi di sana. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kepada kita tentang masa yang penuh ganti budaya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia, Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Pengkhianat terhadap amanah yang diberikan, orang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Nah ini akan datang masa seperti itu, kata Nabi SAW. Selain fenomena liberalisasi ekonomi di Saudi, satu hal lain yang kemudian pada awal tahun ini begitu ramai dikaitkan dengan skenario akhir zaman oleh sebagian muslimin adalah beredarnya video di sosial media tentang penampakan Jazirah Arab yang hijau dan subur. Ya, mungkin teman-teman sudah melihat ya, kabar kabar tentang hijau perbukitan tentang Arabia sebenarnya terjadi hampir setiap tahun teman-teman kalau kita lihat. Namun entah kenapa di tahun ini begitu viral. Kalau kita lihat memang hal ini disebabkan banyaknya netizen dari Indonesia dan negara muslim lainnya yang mentadaburi video hijaunya Jazirah Arab itu dan mengaitkan dengan hadis tentang tanda hari kiamat gitu. Padahal kalau teman-teman punya kerabat, saudara, siapapun itu yang tinggal, mungkin mahasiswa, mungkin bekerja di Arab Saudi, mereka melihat pemandangan hijaunya Arab Saudi itu udah biasa, khususnya setelah musim dingin gitu ya. Namun tahun ini cukup viral karena memang eh, diiringi dengan berbagai skenario-skenario yang mereka kaitkan dengan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tanda hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak terjadi sehingga tanah Arab kembali subur makmur, kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Namun teman-teman semua, jika kita melihat hasil tesis dari para ulama sejarah dalam kitab Al-Mafatih fi Syahril Mashabih ya, Al-Muzhiri menulis dikatakan bahwa dahulu kala tanah Arab adalah bumi yang subur dan padang luas yang memiliki cabang-cabang sungai penuh dengan air mengalir. Ia memiliki pohon dan buah yang banyak, namun kesuburan itu berganti menjadi gersang. Mudahnya makanan berubah jadi sulitnya mencarinya. Dalam halaman lain beliau menulis, kemudian ia kelak akan menjadi makmur lagi karena kesibukan manusia mengelolanya di akhir zaman. Jadi
Dalam hadis Nabi ada kata kembali subur makmur, kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Ada kata kembali, artinya dulu pernah hijau subur makmur gitu. Fakta bahwa Jazirah Arab pernah hijau dan subur ini pun didukung oleh temuan oleh para arkeolog ya, temuan para arkeolog yang menguatkan hadis bahwa dulunya Jazirah Arab pernah hijau dan subur. Sebuah majalah ilmiah berjudul Science Advance bahwa wilayah peneliti menemukan jejak rute eksodus manusia dari Afrika menuju Asia melewati wilayah yang sekarang adalah Gurun An-Nufus di Arab bagian utara. Kemudian Michael Petraglia, seorang peneliti dari Max Planck Institute for the Science of Human History, mengungkapkan bahwa Jazirah Arab dipilih menjadi rute perjalanan manusia dari arah Afrika menuju Asia 120.000 tahun lalu. Tentu karena ia memiliki penunjang seperti kesuburan tanah dan ketersediaan air. Ia juga menemukan bahwa di bawah Gurun Anopus banyak ditemukan fosil hewan-hewan buas yang memangsa binatang pemakan rumput. Nah, ya, di sini sebagai indikasi bahwasanya dulu pernah Arab Saudi itu hijau dan subur. Jika kita gali kembali hadis Nabi berkaitan dengan skenario akhir zaman, begitu banyak fenomena hari ini yang mengarahkan kepada tanda-tanda itu. Selain fenomena liberalisasi Saudi dan hujan yang menghijaukan sebagian padang pasir di Arab, sempat ramai juga pembahasan skenario akhir zaman berkaitan dengan turunnya salju di Saudi, menjamurnya pencakar langit di seputar Ka'bah, menyusutnya air danau Tiberias di Yordania, dan lain-lain. Lalu apakah ini benar-benar pertanda akhir zaman? Nah, ini tentu yang akan kita bahas di sub selanjutnya. Namun di sisi lain teman-teman semua, bahasan akhir zaman ini hari ini juga menjadi tren di tengah masyarakat yang cenderung hanya menjadikannya sebagai komoditas untuk meningkatkan branding sebuah ide. Ya, contohnya adalah pengobatan akhir zaman gitu. Pengobatan akhir zaman, tapi eh, yang dikhawatirkan adalah mereka layaknya menjual ayat gitu ya. Bahkan penipuan gitu. Pengobatan tapi secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Seolah-olah ini pengobatan alternatif yang recommended, tapi ternyata secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan justru khawatirnya malah malah apa? Malah praktek gitu ya, malah berbahaya dan lain-lain. Ini justru menjadi komoditas untuk meningkatkan branding sebuah ide. Juga ada contoh lain adalah pemuda akhir zaman, ekonomi akhir zaman. Padahal isinya itu adalah apa? Ya ekonomi Islam gitu ya. Cuman biar brandingnya meningkat ekonomi akhir zaman. Tidak salah kalau tujuannya untuk kebaikan. Kecuali tadi malah praktek pengobatan, tapi mengambil branding akhir zaman agar orang-orang melihat ini adalah rekomendasi agama gitu ya. Nah itu yang keliru. Bahkan hari ini juga banyak eh, apa detail kepada para guru kita, ustadz-ustadz kita dengan istilah ustadz akhir zaman gitu ya. Nah, sebentar. Kita lanjut lagi. Lalu apakah tanda-tanda tadi itu termasuk liberalisasi ekonomi Saudi dan hijaunya Jazirah Arab merupakan skenario akhir zaman? Maka coba kita teman-teman lihat, fenomena yang terjadi di Arab Saudi adalah sebagian dari peristiwa yang sering kali dikaitkan dengan skenario akhir zaman. Ditambah dengan sering terjadinya fenomena lain yang diasumsikan sebagai skenario akhir zaman, seperti bencana alam, kriminalisasi ulama, atau persekusi atas ormas Islam, kekejaman pemerintah Tiongkok atas Muslim Uyghur dan di Xinjiang, juga berbagai peristiwa unik lainnya. Banyak orang berspekulasi bahwa semua merupakan skenario akhir zaman. Ada ulama yang bahkan mengabarkan bahwa umur umat Islam tidak akan lebih dari 1.500 tahun setelah kenabian. Sehingga kita harus lebih mempersiapkan diri agar tidak hanyut dalam fitnah akhir zaman. Kemudian juga jika kita mengkaji beberapa kitab lama, ternyata munculnya spekulasi bahwa zaman mereka sudah dekat dengan akhir zaman itu sudah muncul beberapa kali, gitu ya. Beberapa kali bahwa kayaknya ini udah deket nih, kiamat nih. Tandanya ini, gitu ya. Udah muncul beberapa kali. Contohnya nih, yang pertama, yang paling awal adalah Ibnu Jarir At-Tabari sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. At-Tabari menggali berbagai dalil sekalipun dhaif dan menyebutkan bahwa kiamat mungkin terjadi 500 tahun setelah kenabian. Nah, dan kita lihat sekarang kita telah melewati 1.400 pasca kenabian dan tidak benar apa yang diprediksikan gitu ya. Dan zaman terus berlanjut gitu. Kemudian yang kedua dalam kitab Tarikh Khulafa karya Abu Al-Fadl Abdurrahman ibnu Abi Bakar ibnu Muhammad Jalal ad-Din
Khudairi As-Suyuti, nah, atau biasa disebut dengan Imam Suyuti dari Kairo. Tertulis bahwa pada tahun 477 Hijriah atau 1084 Masehi di masa Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, bertiup angin hitam yang gelap ke Baghdad yang dibarengi dengan petir dan kilat terus-menerus. Hujan debu dan pasir turun deras. Terjadi dentuman-dentuman keras di hampir seluruh pelosok negeri sampai sehari semalam, sehingga manusia mengira bahwa hari itu kiamat akan datang. Peristiwa ini diakui oleh Imam Abu Bakar At-Tartushi dalam kitabnya Al-Amali. Ternyata terlewati, masih berjalan zaman sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, sekitar seabad kemudian pada tahun 592 Hijriah atau 1196 Masehi, terjadi juga angin hitam di Mekah dan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Hujan pasir berwarna merah, sebagian tembok Ka'bah di rukun Yamani runtuh. Dianggap kiamat juga. Kemudian setahun kemudian 593 Hijriah atau 1197 Masehi, bahkan ada bintang jatuh, meteor yang cukup besar dengan suaranya yang menggelegar. Orang-orang memanjatkan doa bersama-sama karena mengira itu tanda-tanda kiamat. Kemudian juga pernah dalam kitabnya yang lain berjudul Al-Kashaf, As-Suyuti menulis satu kumpulan riwayat yang menyebutkan bahwa kiamat diduga akan terjadi di awal abad 15 Hijriah. Sekarang kita udah di pertengahan nih. Nah, kita sekarang sudah di pertengahan abad 15 dan kiamat ternyata belum terjadi. Gitu. Imam Abu Al-Fida, Imam Ad-Din Ismail atau tadi ya, beda ya. Imam Adi Ismail bin Umar bin Kathir Al-Quraisy Al-Busrawi atau disebutnya Ibnu Kathir dari Kairo menulis dalam Bidayah wa Nihayah, sejarah alam semesta dari awal sampai akhir, bahkan tahap-tahapnya, beliau menulis bahwa ketika Baghdad dihancurkan oleh tentara Tartar tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan lebih dari sejuta muslim yang dibantai, kemudian 3 tahun tidak ada khalifah, sedangkan Hulagu memerintah dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Orang-orang menyangka bahwasanya itu adalah era Mulkan Jabariyah, ya, sudah mulai. Namun ternyata khilafah tegak kembali di Kairo tahun 1261 Masehi. Konstantinopel ditaklukkan tahun 1453 Masehi. Dan khilafah bersinar kembali tahun 1517 ketika beralih ke Istanbul. Beberapa abad setelah Ibnu Katsir wafat, Ibnu Katsir bahkan belum memprediksi bahwa Konstantinopel, ibu kota Romawi Bizantium, takluk oleh Muhammad Al-Fatih, yakni dari bangsa Turki yang sudah masuk Islam jauh sebelum itu. Dalam Bidayah wa Nihayah, perang-perang itu terjadi setelah datangnya Imam Mahdi, gitu. Berbeda gitu ya. Maka teman-teman semua, arti semua ini adalah dalam sejarah sudah banyak terjadi musibah besar, kemudian sosial politik, bencana alam, pembantaian kaum muslimin yang disangka sebagai tanda-tanda kiamat. Namun ternyata sejarah masih berlanjut sampai hari ini, dan ini membuktikan bahwa semua prediksi itu tidak meyakinkan. Dan memang sesungguhnya kiamat tidak ada yang mengetahui kapan pastinya. Kecuali Allah. Begitupun peristiwa liberasi Saudi gitu yang kita di awal, hijaunya Jazirah Arab dan lain-lain tidak bisa menjadi bukti pasti tanda akhir zaman menuju dekatnya hari kiamat. Nah, kalau kita lihat semua, ternyata ada beberapa klasifikasi berita berkaitan akhir zaman. Dan Profesor Fahmi Amhar mengklasifikasikan menjadi 4 jenis berita gitu ya. Yang pertama dalam hal sosial, politik atau sejarah, kemudian yang kedua kejadian alam atau saintifik, yang ketiga perkembangan zaman atau teknologi, dan yang terakhir adalah kejadian gaib atau misteri. Sosial, politik, sejarah. Dalam buku Bukti-bukti kebenaran prediksi Nabi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Waliullah Abdurrahman An-Nadwi, terdapat 200 hadis tentang prediksi atau bisyarah Nabi SAW yang terbukti kebenarannya. Salah satu bisyarah yang paling terkenal adalah takluknya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih setelah disabdakan oleh Nabi 830 tahun sebelumnya. Gitu. Benar terjadi prediksi Nabi ini, bisyarah Nabi terjadi. Nah, selain itu hadis tentang 5 fase akhir zaman pun menjadi salah satu hadis yang memprediksi tanda hari kiamat dari sudut pandang sosial politik. Hadisnya cukup terkenal. Nabi SAW bersabda, nubuwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit, melakukan awon, sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator, melakukan jabariyah,
ya, sampai Allah kehendaki hingga dihilangkan ketika dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwah, kemudian beliau diam. Ini 5 fase akhir zaman yang secara sosial politik dapat kita lihat memang terjadi fase-fase tersebut. Dan sekarang kita berada di fase mulkan jabariyah atau kerajaan yang diktator, gitu, yang nanti kita perjuangkan agar lahir kembali khilafah ala minhaj nubuwah. Nah, fenomena liberalisasi yang terjadi di Saudi pun merupakan salah satu peristiwa sosial politik yang seringkali diasumsikan sebagai tanda akhir zaman berdasarkan tadabur sebagian muslimin. Ini hanya tadabur saja, gitu ya. Kita melihat sebuah fenomena kemudian ditadaburi. Nah, sebagai muslimin menganggap sebagai tanda akhir zaman merujuk dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dari apa ya, klasifikasi yang kedua berdasarkan kejadian alam atau saintifik. Kejadian alam yang seringkali dikaitkan dengan tanda akhir zaman adalah fenomena bencana atau pandemi. Nah, kemudian astronomis, konstelasi celestial, geologis atau gempa vulkano, gitu ya, dan meteorologis atau cuaca ekstrim. Contohnya banyak orang menyangka bahwa kiamat sudah sangat dekat ketika mereka dihadapkan dengan peristiwa ketika 10 asteroid besar melintas cukup dekat dengan bumi pada Februari 2020 lalu. Banyak orang juga pernah mengira bahwa skenario kiamat datang saat mereka dihadapkan dengan peristiwa super volcano dari gunung. Contoh yang pertama dari Gunung Tambora pada tahun 1815 atau pada saat meletusnya Krakatau di tahun 1883. Hampir seluruh dunia mendapatkan asapnya, gitu ya, debunya, gitu. Dan banyak yang menganggap bahwa itu adalah tanda hari kiamat. Termasuk orang banyak mengira bahwa hijau suburnya Jazirah Arab hari ini atau turunnya salju di sekitar Makkah belakang hari ini sebagai pertanda kiamat sudah dekat. Banyak yang mengira seperti itu. Dan teman-teman semua, jika kita telisiki, sebenarnya masih banyak ancaman di bumi ini yang mungkin jadi nanti orang-orang menganggapnya sebagai potensi tanda akhir zaman. Contohnya apa? Lempeng-lempeng tektonik masih bergerak kapan saja Allah kehendaki, menghasilkan gempa bumi megakrust, ya, di sepanjang cincin api Mediterania di Pasifik, di mana Indonesia di dalamnya. Potensi ini ada, siap menggoyang bumi dengan gempa bermagnitudo di atas 8 skala Richter, beserta gelombang tsunami puluhan meter yang mungkin mengikutinya, gitu ya. Kemudian juga kita dapat melihat begitu banyak rentetan gunung api besar juga masih berpotensi memuntahkan letusan super vulkano seperti yang pernah disaksikan sejarah di Tambora dan Krakatau. Selain bencana dari bawah bumi, perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir ini juga mengancam dengan bencana dari langit berupa hujan badai yang menyebabkan banjir besar, dan di musim lain kebakaran hutan yang semakin sulit diatasi. Perubahan iklim juga diduga menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, seperti wabah virus COVID-19 terakhir, ya, Corona 2019 nCoV. Kemudian klasifikasi 3 dari Fahmi Amhar mengatakan bahwasanya perkembangan zaman atau teknologi. Banyak yang mengatakan abad 20 merupakan abad modern. Pasalnya sejumlah penemuan-penemuan sains mutakhir telah wujud sedemikian rupa. Kemajuan sains dan teknologi memang tidak dapat dibendung, karena Allah Ta'ala sendiri memberi keluasaan kepada manusia untuk terus bereksplorasi dan berkreasi dalam segala hal. Tapi terdapat pandangan bahwa bila dunia ini mendekati akhir zaman, keadaan kembali seperti sedia kala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Irak menahan dirham dan takarannya, Syam menahan mud dan dinarnya, Mesir menahan timbangan dan dinarnya. Kalian kembali seperti sedia kala. Kalian kembali seperti sedia kala. Kalian kembali seperti sedia kala. 3 kali dibacanya, ya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Minhaj berkata, pengulangan satu kalimat sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu yang urgen, yaitu manusia akan benar-benar kembali kepada zaman dahulu kala. Nah, Imam Suyuti dalam Syarah Muslim berkata, maksudnya adalah kembali di sini adalah Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing pula. Itu pandangan Imam Suyuti, ya, dalam Syarah Muslim. Namun bila kita eh, tinjau dari hadis-hadis yang itu misalnya tentang perang akhir zaman, ya, bila hadis di atas ditinjau dari sudut pandang lain misalnya tentang perang akhir zaman, maka ada yang mengatakan kala itu segala jenis senjata canggih tidak dipakai lagi. Nuklir, bom, gitu ya, meriam dan lain-lain tidak dipakai lagi.
Saat itu orang-orang akan menggunakan alat-alat tradisional seperti pedang, panah, tombak gitu. Asumsi itu berlandaskan pada beberapa ayat dan hadis Nabi, di mana Allah SWT memerintahkan berjihad dengan menggunakan kuda dan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk belajar berenang dan memanah. Beberapa peristiwa yang diasumsikan sebagai skenario akhir zaman lainnya dilihat dari aspek perkembangan zaman teknologi adalah tersingkapnya emas akhir zaman di Sungai Efrat, pembangunan pencakar langit akhir zaman, penggunaan kembali mata uang akhir zaman itu jadi dan lain-lainnya. Itu merupakan perkembangan dari segi teknologi. Dan yang terakhir, klasifikasi oleh Prof. Fahmi Amhar adalah berdasarkan kejadian gaib atau misteri. Salah satu akhbar nabawiyah berkaitan akhir zaman yang merupakan perkara gaib atau masih misteri adalah tentang kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Namun, khobar ini mencapai derajat mutawatir secara mutawatir maknawi, sehingga ia wajib dibenarkan tasdikul jazm, ya, tanpa keraguan sedikit pun sebagai bagian dari akidah Islamiyah. Makanya ketika ada orang yang tidak percaya bahwa Imam Mahdi akan turun, itu harus beristighfar dan mungkin memperbaiki akidahnya, imannya, kepercayaannya. Maksudnya ini tuh masuk berkaitan dengan bagian dari akidah Islamiyah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga. Ia yang akan menjadi salah satu pemimpin kekhilafan di akhir zaman, Imam Mahdi ini, ya, yang kepemimpinannya begitu agung. Ini nanti mungkin ada bahasan khusus, apakah khilafah itu berdiri oleh Imam Mahdi atau ternyata sebelum Imam Mahdi itu ada khilafah sudah berdiri, gitu ya. Namun sempat ada beberapa problem yang kemudian Imam Mahdi muncul dan dibaiat sebagai khalifah, gitu ya. Dan kepemimpinannya kisahkan begitu agung, gitu. Hal ini digambarkan dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak akan tiba kecuali setelah bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Setelah itu lahirlah seorang laki-laki dari kalangan keluargaku, Ahlul Bait, atau keturunanku, sehingga dia memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan. Bagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Selain kabar tentang Imam Mahdi sebagai pemimpin agung akhir zaman, terdapat juga kejadian-kejadian gaib akhir zaman lainnya yang disampaikan oleh Nabi SAW, seperti tentang perang akhir zaman yang sudah kita singgung tadi. Kemudian Dajjal, ya, Al-Masih Dajjal, sang konspirator akhir zaman. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, ya, sang bencana akhir zaman, dan yang lain. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus mengambil sikap, kira-kira apakah kita harus apakah kita memang harus benar-benar mendalami hadis-hadis akhir zaman, mendalami keilmuannya gitu ya. Bahkan ada Syekh Imam Hussein dari Malaysia, dia mencetuskan yang namanya eskatologik Islamik, ya. Ilmu-ilmu tentang akhir zaman gitu. Apakah harus seperti itu gitu ya? Tentu itu kembali ke perspektif masing-masing, dan di sini saya disclaimer, tujuannya adalah memberikan salah satu referensi tentang bagaimana sikap seorang muslim yang harus dia ambil dalam hal memaknai berita akhir zaman, gitu ya. Tentang bagaimana memaknai hujan yang menyuburkan padang pasir di Arab, gitu ya. Bagaimana memaknai berita tentang Cristiano Ronaldo merupakan dongkrak untuk mencapai visi 2030 Saudi, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Maka di sini saya memberikan gambaran bahwasanya berita dan fitnah akhir zaman tak seharusnya membuat kita takut, khawatir, hingga malah terpaku terdiam, takut wah dajjal, takut kiamat dan lain-lain. Jangan seperti itu. Justru ini harus menjadi tantangan agar kita bangkit, optimis, dan terus berjuang menjemput bersama Rasulullah SAW dan wa'adullah, janji Allah SWT. Kembalinya khilafah alamin haji dan buah kedua adalah keniscayaan. Dari kita memperjuangkan tegaknya khilafah bukan semata-mata termotivasi karena kabar-kabar tentang akhir zaman itu ya. Wah, ini akan ada Imam Mahdi nih, Nabi Isa nih, kiamat dekat nih, saya harus berjuang nih untuk khilafah. Bukan karena itu, tapi jadikan itu sebagai motivasi, penyemangat. Tapi yang harus menjadi motivasi utama seorang pejuang syariat khilafah adalah karena Allah SWT. Allah memerintahkan kita untuk menerapkan setiap hukum-hukumnya secara kafah, dan sesuatu yang dapat menaungi adalah khilafah alamin haji Nabiullah. Gitu. Meskipun demikian, banyak hadis akhir zaman yang seyogianya kita tadaburi sebagai referensi dalam menyikapi fenomena di akhir zaman. Maka akan ada urgensi dalam mempelajarinya adalah
Pertama, salah satu bagian penting dari agama Islam. Jadi pembahasan akhir zaman ini, hari kiamat ini penting, ya. Bahkan ketika Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad bertanya tentang iman, Islam, ihsan, ada pertanyaan keempat nah, malaikat Jibril bertanya, kapan hari kiamat? Maknanya apa? Iman, Islam, ihsan sangat penting. Begitupun apa kita bagaimana memaknai tentang hari kiamat, gitu ya. Kemudian juga bentuk keimanan seorang pada hal gaib, hari kiamat yang menjadi persiapan diri dan bentuk antisipasi kita bagaimana mempersiapkan dirinya. Kemudian mendapatkan gambaran dasar terkait peta akhir zaman. Ternyata nanti dikabarkan ada penanda tiga nih. Sekedar untuk menggambarkan akan ada Imam Mahdi nih, Nabi Isa nih, Dajjal nih, dan lain-lain. Ya, juga agar tenaga dan perjuangan umat lebih terarah dan efektif. Ya, jangan mentang-mentang dunia itu segalanya, gitu ya. Kita sampai hubung dunia melupakan bahwasanya kiamat itu datang bisa jadi kapan saja. Kematian itu datang, termasuk kiamat sugro itu kematian bisa jadi datang kapan saja. Ya, apabila kita coba melihat ibroh dari sebagian kaum Yahudi, hari ini mereka begitu antisipatif menanam pohon gorkot. Nah, ini ada hadis mengatakan bahwasanya batu-batu kayu-kayu akan memberitahu kaum muslimin bahwasanya di belakangnya itu ada Yahudi gitu. Kecuali Gorkot. Pohon Gorkot itu tidak akan memberitahu siapapun bahwasanya di belakangnya ada Yahudi. Karena mereka itu CS-nya gitu ya. Gorkot ini ya. Dan orang Yahudi sendiri melihat hadis ini dan mengantisipasi gitu ya. Sebagian gitu. Karena beberapa Yahudi juga mungkin memiliki perspektif berbeda dalam menyikapi berita akhir zaman gitu ya. Kemudian walaupun hal esensi dari hadis tersebut masih perlu ditahu dengan lebih cermat, kita dapat melihat bahwa kaum Yahudi di sana telah bersiap menghadapi peristiwa akhir zaman sejak dini, gitu ya. Melihat bahwasanya mengapa kita tak segera menyiapkan diri. Nah, ini pertanyaan juga. Hal yang perlu kita kedepankan terkait kiamat, bahwa kiamat itu pasti terjadi meskipun tak satu pun yang tahu kapan itu terjadi selain Allah SWT. Prinsip ini Allah tegaskan dalam Al-Quran dalam bentuk jawaban kepada orang yang suka bertanya tentang hari kiamat. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 87. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapankah itu terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Tak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tak akan datang kepadamu melainkan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan kamu benar-benar tahu. Nah, katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Bila diperhatikan teman-teman semua jawaban Allah di atas bernada celaan, gitu ya. Orang yang bertanya tentang kiamat, tentang itu, terkesan tidak percaya akan datangnya kiamat. Anda berusaha mencari tahu waktu kiamat adalah tindakan mulia, tentu Allah akan memuji perbuatan mereka. Tapi pada faktanya dalam Allah justru mempertanyakan, mencela, gitu ya. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas semata menggali kapan kiamat sudah dekat atau masih jauh tidak memiliki manfaat sama sekali. Yang lebih penting adalah kondisi manusia di hari kiamat. Rugi, untung, celaka atau bahagia. Nah, bagaimana seorang mendapatkan azab atau sebaliknya mendapatkan pahala? Nah, ini yang menjadi concern kita ya dalam hal maknai berita akhir zaman. Mencoba menggali kapan waktu kiamat sama sekali tidak memiliki urgensi bagi kehidupan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang berusaha menyiapkan amal baik. Nah, ini ya yang bisa menjadi bekal di hari kiamat. Di antara bekal kiamat ada hadis ini. Jika hari ini akan terjadi kiamat, sementara di tangan kalian ada sebuah tunas, jika ia mampu, maka tanamlah. Jika ia mampu ya. Tentu ketika menanam sesuatu tunas, tidak akan kemudian bertumbuh gitu ya. Materi tambahan ya berkaitan dengan ini, yang judulnya berkaitan dengan berubah. Itu sih mungkin untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.